ada rasa aman dalam jiwa. Hanya orang yang mantap, kuat, teguh keyakinannya. Kalau tidak memiliki sifat ini, selalu diliputi keraguan tentang Allah dan Rasulnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal imana wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada iman dan hiaskanlah iman itu di hati kami, dan jadikanlah kami ya Allah benci pada kekafiran, benci pada kefasikan, benci pada semua bentuk dosa, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Allahumma amin. Amma ba'd. Pemirsa PKM TV, a'azzakumullah. Nasihat singkat tentang amal hati pada kesempatan ini ialah iman itu amal hati. Iman itu adalah amal hati. Iman secara bahasa, dalam bahasa Arab, artinya at-tasdiq, pembenaran. Iman juga dalam bahasa Arab berarti aman, rasa aman, rasa tenang dalam jiwa. Adapun pengertian iman dalam syariat Islam ialah at-tasdiqul jazim fima akhbara bihi Allah wa rasuluh ma'al iqrar wat tuma'ninah wal qabuli lahu wal inqiyad. Iman ialah pembenaran yang utuh terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, disertai pengakuan dan rasa tenang, serta penerimaan dan kepatuhan. Pengertian ini sebagaimana yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Iman Al-Awsat. Jadi iman ialah pembenaran yang utuh terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Pembenaran tidak boleh didustakan. Semua yang datang dari Allah dan Rasulnya harus dibenarkan semua. Tidak boleh ada yang didustakan. Kemudian ikrar, pengakuan dengan lisan, pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, pengakuan dengan 2 kalimat syahadat, pengakuan dengan menyatakan saya beriman. Kemudian wattu ma'ninah, ada rasa tenang, ada rasa aman dalam jiwa dengan pembenaran dan pengakuan keimanan tersebut. Tidak gelisah, tidak jengkel dengan imannya. Penerimaan mesti diterima. Semua yang datang dari Allah dan Rasulnya
mesti diterima dengan lapang dada. Tidak ada yang boleh ditolak. Isi Al-Quran, isi As-Sunnah yang sahih dan yang hasan, semua harus diterima. Dan al-inqiyad, dipatuhi, dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangannya. Itulah pengertian iman secara utuh yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Iman Al-Awsat. Pemirsa yang budiman, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah alladzina amanu billahi wa rasulih, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad, berjuang dengan harta mereka dan diri mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur dalam beriman. Ayat mulia ini mendidik kita untuk betul-betul yakin kepada Allah dan Rasulnya, menghilangkan semua bentuk keraguan kepada Allah dan Rasulnya. Keyakinan kepada Allah dan Rasulnya harus selalu diulang-ulangi. Itulah amal hati. Mengulang-ulangi keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Diucapkan dalam hati, saya yakin kepada Allah dan Rasul. Saya yakin kepada Allah dan Rasul setiap saat. Terlebih ketika berhadapan dengan tantangan. Terlebih ketika berhadapan dengan sesuatu yang meragukan. Membuat kita ragu. Mendapati syubhat-syubhat yang mau meragukan kita terhadap Allah dan Rasul. Kita harus lawan dengan mengungkapkan keyakinan dalam hati. Bahwa saya yakin Allah dan Rasulnya pasti benar. Janji Allah, janji Rasul, janji benar, janji pasti. Itu amal hati. Kemudian keyakinan itu dilanjutkan dengan perjuangan di jalan Allah yang optimal. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak bisa berjuang mengamalkan ajaran Allah kalau kita ragu. Hanya orang yang mantap, kuat, teguh keyakinannya yang dapat mengoptimalkan kesungguhan perjuangan mengamalkan ajaran Allah. Barulah bisa mendapatkan pengakuan dari Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur dalam iman. Jadi, kalau tidak memiliki sifat ini, selalu diliputi keraguan tentang Allah dan Rasulnya, yang mengakibatkan tidak optimalnya perjuangan mengamalkan Islam, berarti tidak jujur beriman. Tidak diakui orang beriman yang benar, berarti imannya tidak akan dibalas oleh Allah dengan kemuliaan, dengan keselamatan. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dikenal dengan hadis Jibril, di mana malaikat Jibril alaihi salam datang bertanya jawab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah, akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku Muhammad apa itu iman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa al-iman, iman itu ialah antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, wal wa malaikatihi, kamu beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kamu beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusuli, kamu beriman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, kamu beriman tentang hari akhirat.
adanya hari kebangkitan setelah kematian, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir baik dan takdir buruk dari Allah tabaraka wa ta'ala. Rukun iman inilah yang harus selalu diulang-ulang sebagai amal hati. Inilah yang harus selalu dimantapkan dalam keyakinan kita, yang selalu diungkapkan oleh hati kita setiap saat. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada para malaikat, saya beriman pada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, saya beriman adanya hari akhirat, betul-betul hidup nanti orang setelah mati, betul-betul diadili nanti orang di hari akhirat, betul-betul dibalas nanti orang dengan surga atau neraka. Diucapkan seperti itu. Kita harus mengucapkan dalam hati, saya beriman bahwa semua yang terjadi pada saya dan semua yang terjadi di langit dan di bumi takdir Allah semua. Baik itu nikmat maupun musibah, baik itu kebaikan maupun keburukan. Itu selalu diulang-ulang sebagai amal hati, agar iman kita efektif, iman kita berkhasiat dalam memandu kehidupan kita untuk selalu berada di jalan Allah. Ketika kita mengungkapkan rukun iman itu secara bersambung-sambung, terus-menerus di dalam hati kita, insya Allah. Jadi iman itu adalah amal hati. Memang iman itu terdiri dari keyakinan, pengakuan dan pengamalan secara fisik, akan tetapi substansi iman, dasar iman adalah keyakinan di dalam hati. Dan inilah yang harus selalu kita perbaharui, selalu kita teguhkan sebagai bentuk amal hati setiap saat. Semoga nasihat singkat ini dapat difahami, diyakini dan diwujudkan agar iman kita benar, agar iman kita diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, untuk kita dapatkan balasannya berupa semua bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.